Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami dari tim museum, kami melakukan kunjungan ke Kecamatan Jerowaru. Kami melakukan silaturahmi, kemudian sekaligus kami melihat kondisi tempat penyimpanan benda cagar budaya atau ODCB, objek juga cagar budaya, yang ada di gudang pusaka Desa Jerowaru. Tapi sebelumnya tadi kami sudah ke Balai Bele Jerowaru, di mana Balai Bele itu menurut informasi dari masyarakat itu merupakan peninggalan dari Pangeran Sangupati ya, Sangupati, salah seorang waliullah atau penyembah agama Islam sekitar abad ke-16. Balai Bele ini tadinya merupakan tempat tinggal, tempat untuk penyembah agama Islam, juga tempat tinggal senjata. Nah, untuk di Balai Bele ini sekitar lebih dari 200-an lah koleksi ada ya. Saya bisa memastikan lebih dari 200-an koleksi. Koleksi yang ada antara lain koleksi keramik, yang paling banyak keramik dengan koleksi senjata, yaitu keris yang paling banyak ya. Selain itu juga ada koleksi naskah kuno dan juga ada Al-Quran dan kitab ya. Tadi kitab yang sudah kami lihat ada kitab yang berbahasa Jawa ya, bertulisan Arab. Ini ada termasuk manuskrip ya, manuskrip karena dia tulisan tangan. Kalau yang ini saya tidak tahu isinya kitab apa, yang kemarin kitab, karena menggunakan bahasa campur Jawa sama bahasa ini bahasa Arab. Selain itu juga diselingi dengan ada gambar-gambar di sini, gambar-gambar seperti ini. Gambar ini kemungkinan kitab ya, cuman kitabnya kitab apa kita belum tahu. Hanya kondisinya sangat parah, nih rusaknya, rusak parah. Dan ini bukan hanya kita bersihkan, kalau memungkinkan nanti di restorasi, diberikan ini supaya tidak menjalar penyakitnya, dibersihkan, kemudian dikasih tisu Jepang dari Jepang untuk supaya tidak berlubang, untuk menempelnya itu, untuk menempelnya menggunakan dari Jepang. Nah, kemudian ini hampir setiap lembar dia mengalami kerusakan, robek maupun bolong. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini kitab. Ini kitab, ini lebih tua lagi. Kalau kita lihat dari bahannya lebih tua, karena ini sepertinya menggunakan kertas beluang, kertas kayu ya, kertas tradisional, kertas tradisional yang cukup lama, dan juga kondisinya sudah rusak parah. Ini ada menggunakan bahasa Arab, kemudian ada penjelasan, termasuk ada spolia di catatan pinggir di bawah maupun di atas. Ini juga selain kita bersihkan, juga harusnya kita lakukan juga restorasi ya, menempel yang bagian lubang-lubang ini menggunakan tisu Jepang atau kertas bebas asam ya, itu. Oh, ternyata di belakangnya juga masih ada. Ini beda lagi. Ya, ini beda lagi ini. Jadi ada 3 jadinya. Ini juga. Nah, ini sebenarnya sayang di sini tidak ada halaman, jadi agak susah untuk mengurutkannya, urutan-urutannya. Ya, ini Al-Quran ini. Ya, usia dipastikan cukup lama juga, walaupun kertasnya bukan dari Deluang nih ya, bukan ya, tapi cukup lama juga ini. Hanya kondisinya sangat parah ini. Nah, ini juga ada lontar. Nah, ini juga kemungkinan juga susunannya. Ini nanti mungkin ditambah lagi kayu di sini untuk nakapnya itu. Nakap dikasih tali juga kan, supaya rapi, supaya tidak berceceran nanti. Ini yang menyebabkan gini, bisa saja dalam penyimpanan Pak kondisinya panas ya. Karena harusnya kalau dalam suhu ruangan itu 50 sampai 60
relatif atau 24 derajat Celcius. Ini kalau tulisannya agak pudar, ini untuk bisa kita baca, dikasih dulu kemiri bakar ini supaya masuk ke pori-pori ini si kemiri bakarnya, dan tulisannya bisa lebih jelas lagi nanti di. Nah, kondisi koleksi tersebut ini sangat mengkhawatirkan ya, hanya sebagian besar sudah mengalami kerusakan sesuai dengan bahannya, yang dari kertas dia berlubang, kemudian berdebu, kemudian yang dari logam seperti keris itu berkarat. Banyak terjadi korosi terutama kami lihat adalah korosi kering. Ini diakibatkan karena memang tidak pernah dirawat, kemudian tempat penyimpanan juga belum memenuhi standar, walaupun sudah ada sebuah lemari ya, sebuah lemari, tapi penyimpanannya masih ditumpuk. Ini terjadi karena apa? Karena kurangnya tempat penyimpanan. Gedung pusaka ini sangat banyak ya, luar biasa sekali, sangat banyak. Mayoritas di sini adalah keramik dengan keris ya, senjata. Keramik ini ada keramik Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa. Ya, dan ini sangat bagus sekali kalau sudah kita bisa telusuri sejarahnya seperti apa kok sampai ada di sini. Terus hanya di sini penyimpanannya yang belum bagus ya. Makanya kami rekomendasikan ke pengelola di gedung pusaka ini supaya ditambah lagi sekat lemari ini sehingga tidak numpuk begini. Ini sangat berbahaya, ketika terjadi gempa goyangan akan jatuh ya. Kemudian juga akan pecah kalau terlalu banyak ditindih ya, ditindih. Ini juga saya lihat ada kanda tradisional ya. Warige ini kan, sepertinya warige kecil sekali ini ya, ada warige. Ini senjata, ini ada keris, kemudian ada pedang. Ini kondisinya memang rata-rata berkarat ya, hampir semuanya dengan kondisi yang sangat, ini termasuk parah ini karatnya Bu. Hampir ya, korosinya tinggi. Ini korosi kering ya. Korosi kering bukan, jadi jenis kerusakan logam ini ada dua ya, korosi basah sama korosi kering. Ini kalau kita pegang kan kering, jadi korosi kering kalau ini. Ini penyebabnya karena proses penyimpanan yang kurang standar. Makanya kami dari museum datang ke sini untuk sharing informasi bagaimana cara merawat benda tersebut gitu. So, kami tadi menyampaikan ke pengelola untuk dibuatkan lemari simpan lagi ya, supaya tidak disimpan. Karena ini seperti ini lembab dan akan berjamur. Kalau keramik ini bahayanya seperti ini, bisa terjadi mishandling karena senggol tangan, atau kalau ada binatang jadi masuk dia senggol gitu ya. Ini juga kita rekomendasikan masukkan di lemari gitu. Ya, ada yang berlubang, rata-rata memang berdebu karena penyimpanan. Penyimpanannya pun ini kan mengundang penyakit ini. Sudah tempat penyimpanan begini, nanti penyakitnya naik ke ini kan sama-sama benda organik. Jadi kita rekomendasikan keluarkan aja yang ininya, diganti lemarinya itu. Jangan sampai ini tetap ada, kalau tetap ada nanti malah merusak koleksi nanti. Oh, ternyata ada kain di dalamnya. Kain. Mungkin yang akhirnya disebutkan untuk pengobatan itu ya. Ini kain ini. Sudah hancur ya. Nah, kali ini nanti kita sampaikan ke pengelola supaya dikeluarkan, diangin-angin dulu. Ini juga cara penyimpanan yang tidak direkomendasi ya, digulung di dalam ganek ya. Ini koleksi kain cukup lama. Ini kain terbang ya. Ini kain rembang, ini kain putih biasa. Ini entah nanti dulu difungsikan apakah selain pakaian, mungkin alat upacara ya, seperti tadi disampaikan, mungkin alat pengobatan. Nah ini mungkin nanti kita keluarkan saja, jangan dimasukkan di situ lagi. Nanti di
Ini sudah hancur ya. Ini rapuh, sudah rapuh. Sudah nggak bisa Ini lama-lama bisa bubuk kayak begini. Nah, seperti ini dia. Ya. Jadi dari sekarang harus dibersihkan, membolehkan dikeluarkan aja. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan kami ini di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat bisa lebih membantu memperhatikan. Kami dari museum membantu dari segi teknisnya. Nah, seperti teman-teman di sini sedang membantu melakukan perawatan ya. Sedang membantu perawatan untuk keramik ya. Untuk keramik karena keramiknya semua berdebu ya, semua kotor keramiknya karena tempat penyimpanannya tadi saya sampaikan kan tidak memenuhi standar ya gitu. Nah, selain itu juga nanti setelah kami melakukan perawatan, beberapa bahan atau obat akan kami besarkan kepada pengelola ya, pengelola dari gudang pusaka ini ya. Karena sayang sekali kalau nggak kita rawat, ini lama kelamaan koleksi tersebut akan rusak gitu ya, akan rusak. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, baik dari provinsi lebih-lebih dari kabupaten untuk membantu melestarikan warisan budaya ini supaya tetap lestari dan bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, terutama untuk pembelajaran ya, karena ini bukan hanya disimpan saja, sebetulnya nanti kedepannya harus ada lakukan kajian-kajian sehingga informasi tentang benda tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat.